Sebelum kita mulai, ini ada janji kemarin ini sifat sholat Nabi. Nanti antum jangan niat beli, jangan diinfakin aja ke saudara Didit gitu. Jangan beli, nggak boleh jual beli di masjid. Ya, itu hanya 34. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim ba'da salat zuhur Masjid Jami' Al-Mubarak rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia yang wajib kita yakini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah faham kenapa kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal agama Islam, bisa mengenal perintah, mengenal larangan, sehingga din agama itu tegak asbab Rasulullah. Oleh karenanya di antara akhlak kita kepada beliau hendaklah bersalawat di mana saja kita berada, yakin akan disampaikan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan patut kita bersyukur kita senantiasa diajak untuk beristirahat di majelis ta'lim ini. Ya, kita patut berterima kasih kepada DKM sini. Ya, jadi antum diajak untuk rahah, ya, walau qalilan, istirahat sebentar di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Patut antum syukuri, ya. Dan ini sudah kita bahas di awal pertemuan dulu begitu. Bahkan di dalam awal kitab apa saja hadis ini tertulis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, gitu. Jadi ketika Allah berkehendak baik untuk seseorang hamba, orang itu diberikan pemahaman, gitu. Bukan diberikan harta, bukan diberikan jabatan atau pangkat. Jadi identik kebaikan di sisi Allah terkait dengan seorang hamba. Cirinya hamba tersebut diberikan faqih, pemahaman dalam agama, bukan harta benda, bukan jabatan. Nah, antum syukuri ya, kita diajak untuk selalu hadir di majelis ta'lim. Tadi kita lihat itu, ya, jadwalnya luar biasa. Ya, ketemu anak sebulan 2 kali nggak apa-apa, tapi terus rutin begitu. Nah, hadirin, kita lanjutkan kajian kita. Ya, insya Allah mungkin ini nanti ada beberapa kali juga, ya, sampai ke
adabul masjid juga kita bahas nanti insyaallah. Pokoknya yang terkait dengan salat. Wujubus salatil jamaah. Ya, penekanan tentang salat berjamaah. Begitu. Ya, ini antum jangan bahas hukumnya, jangan. Karena banyak perbedaan. Pokoknya salat berjamaah ditekankan oleh baginda Rasulullah. Gitu. Kita harus ittiba. Ya, imaratil masajid, makmurkan masjid dengan selalu berjamaah. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid. Yang sudah mendengar hadis ini bersyukur, menjadi pengulangan, begitu. Yang baru mendengar pun syukuri juga, begitu. Ini menjadi dalil motivasi pecut buat kita bahwasanya kita tidak boleh sholat di rumah bila uzrin, tanpa uzur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yakuduni ila al-masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhisa lahu fayusalla fi baiti فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة يعني أتسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح. Begitu maknanya. هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجب أخرجه مسلم. Ya, kalau antum punya kitab Sahih Muslim hadis yang ke 653 begitu, 653. Hadirin, nas dalil yang pertama bahwasanya kita ditekankan untuk salat berjamaah adalah hadis ini. Ya, ini berupa kisah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ata rajulun a'ma, datang seseorang, ya, a'ma. Apa makna a'ma? Buta. Jadi orang buta datang kepada Rasulullah, berdialog kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid. Ya Rasul, saya tidak punya penuntun, atau apapun bahasa antum, tidak punya pengantar, penuntun, ya, yakuduni ilal masjid, yang bisa menuntunku, yang bisa mengantarku menuju masjid. Jadi orang buta ini tidak punya penuntun, gitu, ya. Dia berdialog dengan Rasulullah. Fasa'ala Rasulullah, ya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya, ayyurahhisalahu, agar Rasulullah memberikan rukhsah, ya, memberikan izin kepada orang ini, gitu. Dia minta, memelas dia kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan izin kepadanya, gitu, agar orang ini yusalla fi baiti, salat di rumahnya. Farakhasa lahu Rasulullah, Rasulullah memberi izin, memberi rukhsah awalnya, begitu. Falamma walla da'ahu, falamma zahiban ilal baiti, ya, yakni al-khuruj minal masjid, begitu. Ketika dia hendak keluar, berpaling, ya, berpaling untuk pulang meninggalkan Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, gitu, ya, dengan kalimat hal tasma'un nida bis salah, apakah kau dengar panggilan salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, begitu. Faqala, berkata orang ini, na'am, begitu, ya, ya Rasulullah, saya dengar. Faqala Rasulullah, fa'ajib, maka kau wajib tunaikan salat berjamaah. Hadirin, rajulun a'ma, orang yang buta, yang tidak punya penuntun, ditekankan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh Rasulullah salat berjamaah. Wa kaifa ana wa anta wa antum, begitu. Bagaimana kita, ya, yang dalam keadaan sehat wal afiyah, begitu. Jadi bahaya
Orang yang tidak ada uzur, dia selalu sholat di rumah, itu bahaya sekali. Ya, kita tidak boleh menyalahkan. Ya, pokoknya jangan ikuti siapapun yang sholat di rumah. Sholatul rajul fil baiti illal maktubah, gitu. Sholat seseorang di rumah illal maktubah, kecuali yang wajib. Berarti yang wajib di luar rumah, bukan di emper, bukannya di pinggir rumah, tetapi di masjid, di musola, di surau, atau apapun namanya. Pokoknya di tempat sholat, begitu. Yang sudah kita sepakat, itulah tempat yang selalu dipakai untuk sholat, namanya masjid, ya, tempat sujud, begitu. Jadi la ajidu laka rukhsatan, kata Rasulullah, aku tidak memberikan izin kepada, gitu. Jadi Rasulullah tidak memberikan izin kepada orang yang buta untuk sholat di rumah, begitu, ya. Makanya gimana kita? Kita sudah bahas dan sering ini dilontarkan oleh guru-guru kita. Min afdalil ibadah indallahi azza wa jal, min asyrafil ibadah ahabbu ilallahi war rasul, yakni as-salatu ala waqtiha bil jama'ah fil masajid. Amal yang paling afdal banyak sekali. Di antara amal yang paling afdal, di antara amal yang paling mulia di sisi Allah, dicintai Allah dan Rasulullah, salat tepat pada waktunya berjamaah di masjid. Bahkan ini termasuk amalan yang dapat doa dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pahami, kita semua butuh dengan doa. Pahami, kita amat butuh dengan doa. Doa itu bisa datang dari diri kita, bisa datang dari orang lain. Bahkan yang paling dahsyat, doa itu datang dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amal ibadah yang mendatangkan doa dari malaikatnya Allah adalah salatul jamaah, salat berjamaah. Kalau dirinci hampir beberapa hitungan itu. Tafkir ila salah li salatil jamaah wa intidhariha. Datangnya saja antum datang dari kantor, datang dari rumah, ya, lebih awal tafkir menuju salat untuk salat berjamaah dengan keadaan berwudu yang bagus. Wah, luar biasa ini. Nanti di shaf awal itu dapat doa dari malaikat, menyambung shaf yang kosong. Itu kan salat berjamaah semua. Qaulul amin, berkata amin. Iza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ketika kita berkata amin, dapat doa dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sayang sekali ketika kita tidak sholat berjamaah. Jadi hadirin rahimakumullah, hadis yang pertama ini penekanan, ya, wajibnya sholat berjamaah. Kalau kita lihat dari hadis ini, orang buta saya ditekankan oleh Rasulullah. Bagaimana kita? Berikutnya, wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ay yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunadi bihinna. Nanti haitsu yunadi bihinna, ya, kita tafsirkan begitu. Fa inna Allah syarra'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Tidak titik, masih ada terusannya. Illa munafiq, yakni ma'lumun nifaq. Na'udzubillah. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi saf, yakni fi sufuf, ya. Akhrajahu Muslim. Kalau antum punya kitab Sahih Muslim hadis yang ke-654 atau bukan, nanti di internet begitu. Jadi catatan kakinya jelas. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang kedua, pecut yang sangat kasar ini untuk kita,
yang kadang malas untuk sholat berjamaah, ya. Dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, beliau berkata, man sarrahu, barang siapa yang ingin ayyalqallaha ghadan musliman, siapa saja yang ingin, laki-laki, perempuan, kepingin berjumpa dengan Allah, kepingin bertemu dengan Allah, pasti kita kepingin bertemu dengan Allah ghadan, esok, begitu, musliman, dalam keadaan muslim yang benar, gitu. Ada syaratnya, siapa yang ingin kada wa kada, maka gitu dalam bahasa lainnya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim yang baik, muslim yang hakiki, falyuhafiz, ini syaratnya, falyuhafiz ala haula'is salawat, maka pelihara semua salat ini, namanya salat 5 waktu. Di hadis lain begini, man hafadha ala salawatil khams wa ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna aujabat lahu al-jannah au hurimat alan nar. Sama, falyuhafiz, hafadha. Jadi barang siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pelihara salat 5 waktu. Bukan saja pelihara salat 5 waktu, ya, ruku'ahunna, ruku'nya dipelihara, wa sujudahunna, sujudnya dipelihara, wa mawaqitahunna, nih, haitsu yunadi bihinna, ketika setiap saat diserukan panggilan Allah oleh seorang muadzin. Hayya 'alas shalah, minimal antum sudah berwudu atau minimal antum sudah berjalan menuju tempat salat, begitu. Haitsu yunadi bihinna, tiap kali diserukan panggilan Allah oleh seorang muadzin. Makanya seorang muadzin itu fadilahnya besar itu. Jikalau kita mengetahui fadilah azan, begitu, akan berebut ini yang menjadi muadzin. Subhanallah. Jadi radius berapa kilometer itu suara muadzin terdengar, ya, makhluk kering, makhluk basah, arti makhluk hidup, benda mati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk muadzin. Subhanallah. Nah, jikalau kita mengetahui fadilah muadzin, berebut gitu. Sayang di sini sudah ditugaskan gitu, ya. Makanya antum boleh tuh, ya. Jangan sampai antum hidup di muka bumi ini tidak pernah azan. Jangan. Azan, ya. Nggak bisa Ustaz, belajar gitu, ya, belajar, wajib belajar. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dari belajar, begitu, ya. Jangan sampai antum hidup di muka bumi Anda belum pernah azan, begitu, jangan, ya. Azan, belajar azan, itu fadilahnya besar. Jadi datangi, pelihara salat 5 waktu ketika diserukan azan, begitu. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat kepada nabi-nabi kalian, ya, sunanal huda, ya, petunjuk-petunjuk sunnah, begitu, ya, itu disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innahunna min sunanil huda, jadi salat 5 waktu berjamaah termasuk sunnah, petunjuk jalannya Rasulullah, tariqahnya Rasulullah, jalannya Rasulullah. Jadi Rasulullah telah diberikan syariat tentang al-huda. Salat 5 waktu berjamaah termasuk sunan al-huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalla hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyikum. Jikalau kita ini senantiasa membiasakan diri kita, ya, membangkang, menentang sunnahnya Rasulullah dengan apa? Sallaitum fi buyutikum, salat di rumah-rumah kita. Jadi orang yang salat di rumah pembangkang sunnahnya Rasul, na'udzubillahi min dzalik. Antum jangan anggap remeh. Makanya fitnah itu tergantung dari pemahaman kita. Ada fitnah saghirah, ada fitnah kabirah. Salat berjamaah bagi orang-orang yang memahami din termasuk fitnah yang besar tatkala salat itu ditinggalkan, na'udzubillah. Tapi orang yang biasa mereka meninggalkan salat berjamaah, menjadi fitnah yang kecil bagi mereka. Antum jangan, antum tinggalkan salat berjamaah termasuk fitnah besar, gitu.
Sehingga antum dicambuk terus, ya. Karakter sahabat selalu luzumul jamaah, selalu berjamaah dengan Rasulullah. Ya banyak, ya faidah dari sholat berjamaah banyak hadirin. Ya, jadi kalau senantiasa kita membiasakan diri kita sholat di rumah-rumah kita, kita termasuk penantang, pembangkang sunnahnya Rasulullah. Bahkan la taraktum sunnatan nabiyikum, pasti orang itu meninggalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pahami, sunnah bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Pahami, bukan. Sunnah itu bukan itu maknanya. Sunnah adalah, sudah sering kita sebut di sini, ma udhifa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Itulah sunnah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, sifatnya Nabi, itu sunnah. Makanya ada sunnah qauliyah. Kalau sunnah qauliyah, qala Rasulullah. Kalau sunnah fi'liyah, kana, perilakunya Rasulullah. Kita harus ittiba. Sikap kita terhadap sunnah ittiba, istiqmal, iktida. Catat. Sikap diri kita terhadap sunnah 3. Pertama, ittiba, ikuti sunnah. Yang kedua, istiqmal, amalkan sunnah. Yang ketiga, iktida, tunduk kepada sunnah. Itu. Jangan antum artikan dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Insya Allah banyak yang sholat di rumah kalau seperti itu. Ya, terutama bapak penghulu nih, hati-hati bapak penghulu. Kadang-kadang dia memberi fatwa, bukannya salah besar begitu. Ya, kita doakan pengantin baru ini dijadikan keluarga sakinah, mawadah warahmah. Betul gak tuh? Betul. Tapi dilanjutkan sama dia. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Oh, itu yang bahaya sekali itu. Kalau satu hari dia menikahkan 10 orang, 10 kali 2 berapa? 20 orang dia memberi fatwa yang salah besar, gitu. Ya, jadi seorang laki-laki sholatnya di mana? Di masjid, walaupun pengantin baru, walaupun pengantin lama, apalagi begitu. Ya, sholat di masjid, begitu. Ya, ini masjid jadi kosong. Kalau kita membiasakan diri kita salat di rumah, bahkan pasti kita akan meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Bahkan kita dikatakan penentang, pembangkang sunnahnya Rasulullah. Nih akibatnya, walau taraktum sunnatan nabiyikum law dalaltum. Jikalau kalian terus menerus meninggalkan sunnahnya Rasulullah, law dalaltum, kau akan sampai kepada derajat dalaltum. Mana dalal? Sesat. Subhanallah. Jadi sesat itu nggak boleh kita ngarang. Orang yang beda dengan kita sesat dibilangnya. Orang yang jangan. Sesat udah ada aturan main nih. Orang-orang yang selalu meninggalkan salat berjamaah berarti dia meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah baru dikatakan dalal, sesat dia. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati, tidak digunakan untuk berbuat kebajikan. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari bahimatul an'am, lebih sesat dari hayawan. Begitu. Nah, hadirin, salat berjamaah sunnah, petunjuknya Rasulullah, tariqahnya Rasulullah, jalannya Rasulullah. Gitu. Kita harus memeliharanya. Jikalau kita membangkang terhadap sunnahnya Rasulullah, kita selalu sholat di rumah-rumah kita, ya tadi pembangkang sunnah kita, dan kita pasti akan terus terbiasa dengan fitnah tersebut sehingga meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Jikalau kita sudah biasa meninggalkan sunnahnya Rasulullah, la dalaltum, maka kita termasuk orang-orang yang dalal, na'udzubillah. Gitu. Man ahya'a sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, dia akan bertetangga dengan baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk syiarnya Allah. Antum buka surah Al-Baqarah nanti. Surah Al-Baqarah ayat 43, ya, surah Al-Baqarah ayat 43. Ada 3 perintah di situ. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Pertama, wa aqimus shalah, tegakkan salat.
Yang kedua, tunaikan zakat. Yang ketiga, warka'u ma'ar rakiin, hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Ana tanya, jikalau kita ruku bersama orang-orang yang ruku, berarti apa itu? Bersama-sama, berjamaah. Berarti berjamaah termasuk syiarnya Allah, syiarnya Rasulullah. Hafalin. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, pasti dia mengagungkan syiarnya Rasulullah. Nah, ketika kita mengagungkan syiar Allah dan syiarnya Rasulullah, kita akan diagungkan Allah. Pahami? Barang siapa yang mengutamakan syiarnya Allah, dia akan diutamakan Allah. Barang siapa yang mendahulukan syiarnya Allah, dia akan didahulukan oleh Allah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah. Kita sudah paham. Siapa yang memuliakan syiarnya Allah, dia akan dimuliakan Allah. Siapa yang mengutamakan syiarnya Allah, dia akan diutamakan Allah. Ya, siapa yang mendahulukan syiarnya Allah, dia akan didahulukan oleh Allah SWT. Antum tinggal pilih. Begitu. Jadi salat berjamaah termasuk syiar, ya, syiarnya Allah, syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa istahwaza alaihim asy-syaitan fa'alaikum bil jamaah. Antum kalau membaca hadis fa'alaikum maknanya 4. Fa'alaikum, yajibu alaikum, minal mafrud alaikum, la budda alaikum. Gitu, maknanya wajib. Begitu. Fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Akhrajahu Abu Dawud. Begitu, ya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Dawud, ya. Diisnadkan dengan sanad yang hasan. Hadirin, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min salasatin, tidaklah 3 orang. Bahkan makna jamaah itu adalah sekumpulan orang berkumpul di tempat yang sama, beramal yang sama, di waktu yang sama, itu makna jamaah. Makanya termasuk min aksar isnatain, lebih dari 2 sudah termasuk jamaah. Begitu, ya. Hadirin, tidaklah berada 3 orang fi qaryatin, dalam satu kampung, wala badwin. Badwin itu lebih rendah dari kampung. Apa bahasanya tuh? Dusun, ya, desa, dusun. Badwin makanya badawah, badui, begitu. Jadi orang badawah itu di bawah qaryah, gitu. Coba lihat orang Baduy di sana, nggak ada listrik, begitu kan? Listrik nggak ada, gitu. Ya, namanya badwin, badawah. Sama di Arab juga, orang di Jabal Rahmah itu banyak orang badawah di sana. Banyak orang Baduy di gunung-gunung dia tuh tinggalnya, ya. Jadi badwin itu dusun lah, supaya kita paham. Tidaklah 3 orang berada dalam satu kampung, dalam satu dusun, begitu. La tuqamu fihi as-salah. Mereka tidak menegakkan salat berjamaah, gitu. Illa stahwaza alaihimu syaitan, kecuali syaitan berhasil menguasainya. Jadi kalau tidak ada kegiatan salat berjamaah, kampung itu dikuasai oleh siapa? Oleh syaitan. Na'udzubillah. Begitu. Makanya antum berpacu, antum, ya, jangan sampai musola antum kosong. Nggak apa-apa antum sendiri sama yang lain. Kalau semua punya misi seperti itu, insya Allah salat subuh Kamis lil Jum'ah, salat subuh persis seperti Jumat. Jadi katanya kalau Islam itu mau jaya, lihat salat subuhnya. Kalau salat subuhnya seperti biasa, masih jauh itu, ya. Tapi kalau salat subuhnya seperti salat Jumat, oh, bersyukur antum. Pernah kejadian gak nih? Ada gak? Ada kalau lagi ngungsi gitu. Tapi kalau dalam normal berat salat subuh. Kita sudah bahas, setiap yang berfadilah besar, godaannya lebih besar. Karena salat subuh termasuk juga amalan yang dapat doa dari malaikatnya Allah. Salat subuh, salat asar berjamaah tuh, ya, banyak. Nanti kapan-kapan kita bahas.
amalan-amalan yang akan mendatangkan doa dari malaikat. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, pasti doanya diijabah. Nah hadirin, jikalau ada 3 orang berada dalam satu kampung atau satu desa, mereka tidak menegakkan sholat berjamaah, maka mereka berhasil dikuasai oleh syaitan. Kemudian fa'alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian berjamaah. Fa inna ma yakulu zibu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala azibu serigala, kalau ghanam apa ghanam? Kambing. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing-kambing yang berpencar, yang jauh dari sahabatnya. Oh, kambing bukan sahabat, kambing apa itu? Temannya, kok kumpulannya gitu. Jadi serigala itu akan mencari kambing yang sendiri, bahasa kitanya. Jadi ada kambing 10 nih, kambing 10 berkumpul berjamaah dia, bukan sholat, bukan, antum jangan pahami masa kambing sholat berjamaah. Kambing berkumpul. Jikalau kambing berkumpul 10 kambing, 1 ekor kambing berpisah, itulah yang akan dicaplok oleh serigala. Jadi kalau antum sholat di rumah sendiri, antum dicaplok antum sama serigala, begitu. Nah, sesungguhnya serigala akan menerkam, akan memakan kambing-kambing yang berpencar, gitu. Kambing-kambing yang terpisah jauh dari gerombolannya, gitu. Nah, oleh karenanya hadirin, ya, terus apa cukup, Din? Ya, masih, ya, kita lanjutkan. Ya, ini yang tadi ini datangnya saja sudah berfadilah besar, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin tudha'af mudha'afun indallah ala salatihi fi baitihi fi suqihi 25 dhi'fan. Di hadis lain sab'ah, ya, 27. Ini di hadis ini 25, ya, bisab'in wa ishrina darajah di hadis lain. Di hadis ini 25 dhi'fan. Zalika annahu iza tawadda, berwudu antum dari rumah, bukan saja berwudu, fa ahsanal wudu'ah, wudunya dibaguskan, memelihara sunnahnya dengan tertib, begitu. Kalau wajib jangan diomongin, ya. Siapa namanya? Atma, ya. Atma, tamat mado apa tamat mado? Enggak tahu. Istinsyaq, iya. Istinsar, iya. Tamat mado enggak tahu. Tamat mado apa tamat mado? Antum tamat mado enggak tahu? Ini nggak naik kelas 2 nih kalau begini nih. Tamat mado berkumur-kumur tamat mado. Ya, itu dipelihara itu tamat mado. Kumur-kumur jangan ditinggal. Istinsyaq, masukkan air ke hidung jangan ditinggal. Istinsar, dahulukan kanan, jangan ditinggal. Takhlil, sela-sela jari kaki dan jari tangan diusap dengan bersih. Itu namanya fa ahsanal wudu. Wudunya ahsan, bukan saja memelihara yang wajib, tapi yang sunnah pun dipelihara, tidak mau dia tinggal, begitu. Kemudian summa kharaja, kemudian orang ini kharaja, keluar, ilal masjid, keluar dari rumah menuju masjid. La yukhrijuhu ila shalah, tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat berjamaah. Subhanallah. Lam yakhtu khutbatan illa rufi'at biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun. Tidaklah orang itu melangkah dari rumah menuju masjid, keluarnya hanya untuk sholat berjamaah. Langkah yang pertama, rufi'at lahu biha darajatun, diangkat derajatnya oleh Allah. Langkah berikutnya, wa hutta anhu biha khati'atun, dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana tanya, akhi, sudah sholat belum tuh? Belum sholat, baru keluar dari rumah dengan wudu yang bagus, dia melangkah. Subhanallah, ya, udah syukur itu karunia Allah. Usia umatnya Rasulullah sebentar, makanya dikasih amal yang berlipat ganda. Kita syukuri, ambil, itu perdagangan yang menguntungkan. Jadi antum janganlah keluar rumah kecuali berwudu, bukan hanya untuk sholat, bekerja, ya, lazimkan berwudu. Ya, ini sunnahnya Rasulullah SAW.
tidaklah dia melangkah kecuali diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Fa iza shalla, nah ini kemudian orang itu sholat, entah sholat sunnah, apalagi sholat wajib, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Subhanallah, datangnya saja ke masjid udah dapat keutamaan dari Allah. Faiza shalla, dia salat, ya, lam tazalil malaikah, terus menerus malaikat itu berdoa alai, untuknya, madama fi musallahu, selama orang itu berada di tempat salatnya. Apalagi wantizaris shalah ba'da shalah, menunggu salat isya setelah salat maghrib, itu fadilnya besar. Syaratnya antum jangan batal. Kalau antum berwudu, kalau antum batal, segera keluar dari tempat sholat, ambil wudhu, balik lagi antum, ya. Apalagi diisi dengan kajian menjelang isya, wah, udah fadilahnya besar. Nah hadirin, langkahnya saja, langkah orang yang dibarengi dengan wudhu yang bagus tadi itu, ya, derajatnya diangkat Allah, kesalahannya dihapus. Kemudian dia sholat sunnah, dia sholat wajibnya, subhanallah, ya, lam tazalil malak, terus menerus, continue, terus malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat berkata begini, Allahumma salli alaihi, ya Allah, berikan kebaikan, keberkahan, kesejahteraan kepadanya. So, malaikat yang berdoa. Kadang saja kita minta doa sama teman, betul gak? Ya, ini malaikat yang berdoa. Ya, artinya makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya. Al-fawaid, gak usah tulis, antum tulis saja. Yang pertama, penekanan keras, bahkan sampai fardu ain. Jadi imam kita mengatakan fardu ain, begitu. Kita ambil yang fardu ain saja. Penekanan keras terhadap sholat berjamaah atas kaum laki-laki, begitu. Tetapi kaum perempuan jangan dilarang, nggak boleh dilarang, asal mereka menjaga fitnah. Ketika dia keluar dari rumah sudah menjaga fitnah. Laisa tabarruj jahiliyah, enggak tabarruj jahiliyah, tidak. Sudah pakai satir, mukennah yang bagus, begitu, sehingga tidak kelihatan aibnya, tidak kelihatan auratnya, gitu. Yang kedua, faedah yang kedua, sesungguhnya yang menentang salat berjamaah, ini faedah hadis yang kita baca. Sesungguhnya yang menentang, yang membangkang salat berjamaah termasuk munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Nauzubillah, ya. Nanti kita bahas tuh, karena salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh berjamaah. Hati-hati antum. Kalau antum malas salat isya, malas salat subuh, antum orang apa itu namanya? Munafik. Nauzubillah. Ya. Berikutnya, fadilah besar bagi orang yang memelihara salat berjamaah. Tadi itu, ya. Jadi orang yang memelihara salat berjamaah, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim yang hakiki, subhanallah, ya. Berikutnya, sesungguhnya keutamaan salat berjamaah lebih besar ketimbang salat munfarid sendiri, yakni sampai 25 derajat, begitu, ya. Yang terakhir, sesungguhnya salat berjamaah bisa membentengi diri kita dari kekuasaan syaitan. Jadi orang yang tidak salat berjamaah dikuasai syaitan. Nauzubillah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Nanti hadis yang kita belum baca kita baca, termasuk juga nanti mungkin ada masjid, insyaallah nanti setelah saya pulang dari Mekah, insyaallah besok doakan tanggal 12 saya akan berangkat umroh, ya, tanggal 12 Desember, insyaallah nanti ketemu lagi tanggal berapa, Dit? 23 ya, sudah pulang ya, mudah-mudahan sudah pulang. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan itu dibagikan saja tadi itu. Sudah.
atau terserah nanti Pak. Itu. Silakan bagi yang ingin memiliki bukunya dapat menunjukkan dan di kelasnya dapat terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum sholat tadi kan ada berwudu. Saya masih belum paham berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya itu hukum apa? Apakah haram apa makruh? Terus yang kedua, beberapa dari kita pasti punya anak. Kalau anaknya laki-laki mungkin afdal kita ajarkan sholat berjamaah di masjid kita. Beberapa dari kita pasti ingin begitu. Tapi ada beberapa anaknya cewek, dia ajak juga berjamaah, bagaimana hukumnya? Dan kadang-kadang dari kita tanpa sadar ikut aja di sebelah kita berjamaah. Bagaimana hukum sholat berjamaahnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahami. Kamar mandi ini relatif, ya, artinya kalau antum kasih nama kamar mandi itu misalkan kamar mandi sekarang subhanallah ada yang lebih mahal dari kamar kita sendiri, betul gak? Ada yang seperti itu? Nah, kalau pakai kamar mandi seperti itu betul, antum tidur di situ aja boleh. Ada kamar mandi luar biasa itu. Antum kalau ke Taman Anggrek itu, ada kalau khutbah Jumat di sana itu Taman Anggrek dia punya kamar mandi yang itunya masya Allah luar biasa kayak kamar pengantin baru gitu. Kalau seperti itu fadal. Mungkin yang antum pahami adalah kamar mandi zaman kita dulu begitu. Yang antum gak usah kasih paham lah, antum paham. Kalau kamar mandinya seperti itu, afdalnya antum berpaling dari situ. Misalkan masuknya saja sudah 7 rupa baunya gitu kan, itu jangan berwudu di situ. Tapi kalau memang dia bersih, dipelihara kamar mandi itu, apalagi jaraknya agak jauh, keran ini dengan keran di sana, batal. Tapi kalau makanya keadaan ini tergantung dari kita yang melihatnya gitu. Kalau memang kamar mandinya bersih begitu, seperti di Abu Dhabi, ya di Dubai begitu, atau tidur aja betah di kamar mandi gitu, ya. Tapi kalau kamar mandinya seperti yang antum khawatirkan, ikhtiyatnya, kehati-hatiannya lebih baik keluar. Yang kedua, tidak akan kita raih ibadah secara sempurna tanpa qillah yang benar gitu. Nah, qillah maknanya strategi. Makanya dalam beribadah ada 3, Ustaz. Qablahu, indahu, ba'dahu. Ini nilai plusnya ibadah. Pertama, sebelum beribadah. Kedua, pada saat ibadah. Ketiga, setelah ibadah. Nah, kita begitu. Yang penting saya sholat berjamaah nggak bisa. Antum pelihara sebelum antum berangkat. Ini kira-kira anak antum mengganggu gak nih? Gitu. Ya, karena anaknya kecil, jangan yang kecil, yang mumayyiz. Yang mumayyiznya sulit dipelihara itu ketika hidup, ketika mereka bermain di musola. Ya, nah, kecuali ada pengawasan khusus. Misalkan ada satu shaf untuk mereka dalam rangka tarbiyatul aulad fil Islam. Tapi ada jaminan, fadal. Kalau tidak ada jaminan, lebih baik jangan diajak. Begitu, ya. Dengan alasan sayang sehingga merusak sholat berjamaah, begitu kan? Ya, udah gitu kurang pemahamannya kurang. Allahu Akbar. Jadi lucu nanti sholatnya. Gak usah diceritain mana. Nanti antum senyum semua. Ya, pokoknya ikhtiyar. Ikhtiyar itu terkait dengan strategi. Begitu, ya. Jadi kalau anak menganjurkan, kalau memang mumayyiznya belum sampai ke arah mumayyiz, lebih baik jangan diajak begitu, ya. Nanti menjelang ngakubain dan mumayyiz, menjelang balik baru kita ajarkan dia. Usia prasekolah itu ya kelas 1 lah. Walaupun hukum dasar usia prasekolah 0 tahun sampai kelas 6 SD. Nih pahami akhi, antum jangan lupa terhadap anak-anak antum di usia prasekolah. Bahaya. 0 tahun sampai kelas 6 SD. Karena usia SMP itu usia pemantapan, hati-hati tuh. Kalau antum lengah di usia 0 tahun sampai kelas 6 SD bahaya, anak antum bahaya. Gitu. Makanya kita jangan lengah di usia kita gulam. Gulam itu prasekolah. Ya, diteliti sama ahli pendidikan. Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabatnya ketika kecil. Ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Usia gulam 0 tahun sampai kelas 6 SD. Nah, kita jangan lengah di situ. Nah, kira-kira kelas 4 boleh diajak ke
kelas 4, kelas 3 lah gitu kan. Tapi kalau di bawah itu, ketika dia belum bisa bilang saya mau pipis, jangan gitu. Kalau sudah bilang, sudah pintar anak kita, fadhal ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan hadis yang tadi ya, tentang orang buta yang wajib datang ke masjid. Di sekitar lingkungan anak di kampung, imamnya tidak memenuhi rukun salat, artinya dia tidak tumaninaah. Bagaimana kita hukumnya kalau kita tidak mengikuti? Tidak. Iya. Sebenarnya yang salah bukan imam, bukan antum. Yang salah itu DKM. Makanya hati-hati, ya. DKM hati-hati memilih imam, DKM hati-hati memilih khotib, gitu. DKM harus hati-hati memilih penceramah, gitu. Kalau makmum hanya istimak dia, ya bahkan sami'na wa ta'ana, bahkan bisa seperti itu. Makanya DKM ada standar kriteria seorang. Kita jangan bicara imam. Makmum saja ada standar yang makmum. Subhanallah, makmum tuh. Jadi di belakang imam itu mesti orang-orang zakiyun, nabilun, zakiyah, nabilah kalau perempuan. Baru summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Subhanallah. Setelah di belakang imam persis orang yang zaki, terserah summal ladzina, terserah. Di sana orang yang tuan juga boleh. Tapi di belakang imam mesti orang yang minimal satu tingkat di bawah imam ilmunya, gitu. Sehingga kalau imamnya terjadi sesuatu batal, nggak ngomong dia, mau kemana lu? Nah jadi begitu, ya. Kurang qillatul fahmi wal ilm, sedikit pemahaman dan sedikit ilmu. Jadi orang di belakang imam minimal satu tingkat di bawah imam ilmunya, gitu. Ataupun kalau bisa sama begitu. Sehingga bila terjadi sesuatu hal, dia bisa menggantikannya. Jadi anak tidak membahas bagaimana hukumnya, tapi anak bahas strateginya salah. Jadi kalau mau milih imam harus fasih, ya. Wa mura'atu tasydidatiha, wa mura'atu hurufiha, wa mura'atu ayatiha dalam membacanya. Begitu. Nanti kita akan masuk ke situ. Ya. Hadis kecuali 40 orang yang ditarbiyah oleh Rasulullah. Atau berada nggak ceritanya? Belum. Ya nanti habis umroh insyaallah. Ya. Jadi 40 orang ini nggak perlu diseleksi. Karena 40 orang ini sudah dididik oleh Rasulullah SAW. Siapa aja boleh jadi imam. Didikan Rasul, gitu. Jadi orang yang nanti dilihat. Pertama orang yang paham kitab, ya, yang hadisnya bagus, kitabnya bagus, Al-Qur'annya gitu. Jadi harus ada standar, ada kriteria. Ini kadang-kadang subhanallah, ya, terjadi di kampung kita, ya, menang tuanya doang, gitu. Memang akbar sin maknanya. Akbar tuh yang besar, sin yang besar umurnya, yang tua maknanya. Tapi kalau yang tua ada yang udah lebih fasih, ya fikihnya lebih bagus, hadisnya lebih bagus, pilih dia jadi imam. Boleh banget, gitu, ya. Antum mungkin kenal itu siapa itu? Yang masih muda. Dia di belakangnya masyayikh semua. Berarti boleh jadi imam orang muda, ya. Nah, jadi Ustaz, salahkan DKM-nya. Ya mungkin DKM-nya dia sendiri kali, jangan-jangan ini tanah gua, yang bikin musola gua berarti. Jadi nggak boleh digantikan. Jangan mengikuti ittiba'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, ikuti aturan lainnya. Gitu. Silakan. Siapa tadi di sini? Ustaz. Pakai mic. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya masalah soal berjamaah masbuk. Itu saya pernah dengar katanya masbuk itu cuma nggak ada berjamaah lagi setelah jemaah yang pertama. Itu benar apa enggak ya? Terus kan kalau kita sholat berjamaah bisa selesai, kita masbuk naik lagi ke atas, ada yang nepuk dari belakang. Nah itu sampai kapan mereka bisa nepuk dari belakang? Sampai habis sholatnya. Sampai habis. Ya misalkan antum nih beruntung nih,
antum nggak dapat sholat Jumat, satu orang dapat sholat Jumat 1 rakaat, begitu. Antum ngikut dia tuh, dia 2 rakaat, antum berapa rakaat? 4 rakaat. Datang lagi terus sampai maghrib, insya Allah boleh. Tapi mustahil kejadian. Tapi hukumnya seperti itu, fadl. Tapi dilihat zawatul asbabnya. Makanya dalam ibadah zawatul asbab sangat penting, kejatuhan sebab gitu. Contoh, pahami nih, hukum asal akan berubah tatkala zawatul asbab datang menimpa kita. Contoh, siapapun hamba Allah makan di siang hari di bulan Ramadan haram. Diulang, ayo 1, 2, 3 sama-sama. Ayo 1, 2, 3. Haram. Siapapun mereka, siapapun kita makan di siang hari di bulan Ramadan yang sudah balik, haram hukumnya. Tapi antum kalau ada orang di terminal makan, jangan antum tonjok. Zawatul asbabnya dia kenapa? Musafir. Musafir boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Atau seorang wanita siang-siang dia makan dalam keadaan haid, boleh gitu. Sama kalau masbuk terus menerus, zawatul asbabnya bila uzrin, nah itu yang bahaya Ustaz gitu. Walaupun sholat masbuk diperbolehkan, dia termasuk orang yang ghaflah, dia termasuk orang yang lalai. Hayya 'alas shalah, tunggu ya Allah, kami sedang meeting Senin. Selasa begitu juga, Senin masbuk, Selasa masbuk. Bukan dibahas masbuknya, bukan, tapi zawatul asbabnya. Kenapa orang ini masbuk terus? Walaupun masbuk boleh gak? Boleh. Tapi zawatul asbab, seorang muslim yang kafah harus memperhatikan. Kalau setiap saat masbuk, ya kita sudah bahas, takbiratul ula afdal wa a'zam ajrum minallahi azza wa jal wala siyama arba'ina yauman. Tuh, pahami tuh. Jadi kalau orang yang punya ilmu, saya rasa tidak akan masbuk dia kecuali uzur. Antum takbiratul ula Allahu akbar, antum Allahu akbar 40 hari aja antum. Subhanallah. Bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Subhanallah. Jadi orang yang 40 waktu 40 hari terus bertakbiratul ihram berbarengan dengan imam, dia terlepas. Pertama, bara'atum minan nifaq, terlepas dari sifat munafik. Yang kedua, bara'atum minan nar, terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perdagangan yang menguntungkan, betul kan? Ambil. Ini enggak. Imam udah tahiyat baru datang Senin. Selasa imam assalamualaikum baru datang. Besok imam udah pulang baru nyampe. Jangan. Jadi di situnya Ustaz. Kalau masbuknya boleh kan? Boleh. Begitu. Jadi nanti tidak bahas. Yang kita bahas itu. Masbuk diperbolehkan. Apalagi nanti ada hukumnya. Dalam fikih diatur masbuk. Berarti memang ada orang yang sholat masbuk. Tapi kita janganlah menjadi orang-orang yang selalu masbuk. Begitu. Ya. Yang lain ada lagi? Ya, Bapak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ini teman jamaah biasa. Pernah ngaji seperti ini. Ustaz itu menerangkan baru saja sholat zuhur atau baru saja sholat berjamaah bersama, sholat berjamaah yang pertama sudah selesai dan bubar saja tangannya ya. Terus ada sholat berjamaah lagi datang mengadakan sholat jamaah yang kedua. Pak Ustaz tersebut mengatakan itu tidak boleh ada sholat jamaah yang kedua. Jadi saya jadi bingung nih. Kadang-kadang saya melaksanakan ketinggalan jamaah, saya bisa sholat mengendalikan sholat berjamaah lagi gelombang yang kedua. Itu bagaimana yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bolehnya harus dilihat dulu. Tidak bolehnya harus dilihat. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an sholat berjamaah dengan siapa? Dengan Rasulullah. Kemudian dia pulang sholat berjamaah lagi dengan siapa? Dengan kaumnya.
Itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, bahkan antum mendapat pahala besar ketika menolak sholat berjamaah menjadi tegak. Antum sudah sholat nih, ya ada orang lagi bahasa Inggrisnya lagi celingak-celinguk gitu, mencari teman untuk sholat berjamaah. Antum temani dia, itu berfadilah besar. Mungkin tadi dilihat zawatul asbabnya, kenapa tidak boleh? Mungkin sholat masih dalam keadaan berdiri, bisa juga seperti itu. Gitu. Kalau sudah selesai bikin jamaah baru silakan saja, silakan. Asal jangan jamaah masih berlangsung. Walaupun ada imam rawatib itu. Kenapa? Walaupun di situ ada imam rawatib. Kalau memang imam rawatib mau membantu seperti Muaz bin Jabal, fadhol. Gitu. Jadi boleh. Antum bermakmum dengan orang yang sholat sunnah boleh. Gitu. Tadi Ustaz nggak usah ditepok, nggak usah ditepok. Antum berdiri berdoa, cepetan berdoa. Atma. Ayo cepet, nanti dapat makan siang. Amin. Ya. Atma di situ Atma. Atma sholat. Anggap antum sholat. Ya, sini HP-nya anak jual. Antum sudah sholat antum. Antum datang dari sana Ustaz, datang. Gak usah pakai ditepok, gak usah. Langsung antum berdiri di sampingnya. Sholat, walaupun dia sholat sunnah. Begitu. Jadi nggak usah ada orang yang begini juga ini. Ketika dia sholat dia tepuk, dia begini. Ada nggak? Itu jangan. Dia nepuk, walaupun hukum asal jangan ditepuk, jangan. Langsung aja berdiri di sampingnya sholat. Kalaupun dia nepuk juga, udah diamkan. Ini kadang-kadang begini. Masih juga sholat, dia ngomong, gua sholat sunnah tahu. Jangan, itu rusak semuanya. Ini terjadinya sholat berjamaah, bukan masalah teknisnya, bukan. Jadi si Atma ini membantu tegaknya sholat walaupun dia sholat dalam keadaan jamaah kosor, subhanallah. Jadi kalau dia sholat jamaah kosor, kita menjadi makmum boleh-boleh saja, kecuali awal sholat nggak boleh. Karena yang berhak menjadi imam mukimin, paham itu? Nah, ketika mukim tidak ada di tempat, kita safar, kita sholat berapa rakaat zuhur? Kosor 2 rakaat. Kita salam nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nih yang orang kampung berapa rakaat? 4, dia diri lagi, gitu. Kenapa? Dia ngikut imam kita, kecuali sebelumnya. Makanya tuh kalau kemana-mana tuh, kalau masih ada orang mukimin yang jadi imam, gitu. Kecuali memang azan sudah berlalu agak lama. Tapi kalau belum, sholat qasar antum tidak akan berlaku di situ. Karena kita berimam kepada orang-orang yang mukimin, begitu, ya. Jadi nggak usah ditepok, nggak usah, ya. Ditepok masih ngikutin juga, dia ngomong, gua sholat sunnah lu ikutin, gitu jadinya. Nggak usah sholat sunnah. Nanti dia sholat 2 rakaat salam, kita 2 rakaat lagi, walaupun dia sholat sunnah fadhal, gitu, supaya terjadinya tegaknya sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada lagi. Antum satu lagi deh. Kasihan nanti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada titipan tanya dari akhwat. Bila mana di suatu tempat atau suatu pekerjaan kantor atau suatu di dalam perjalanan ada satu sholat, si awal ini biasa sholat jamaah. Nah, di suatu saat si awal ini hanya ada satu orang laki yang melakukan hukumnya. Nah, hukumnya itu, tapi dia kenal gitu, maksudnya dia kenal, tapi bukan muridnya. Dia kenal, nah, apakah hukumnya saya si laki ini jadi imam, si awalnya jadi makmumnya itu bagaimana? Oh, ini berarti ada satirnya nggak? Ada sutrohnya? Itu nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Kalau nggak ada, lebih baik sendiri aja deh. Ya, sebaik-baik perempuan itu adalah sosok yang paling akhir. 1. Kemudian berada di kamar. 2. Kamar yang paling pojok terkunci, itu afdal. Begitu. Tapi juga tidak boleh mereka itu dilarang untuk sholat berjamaah. Gitu. Ya. Kalau apalagi bukan muhrim, ya. Kadang-kadang begini. Jadi di masjid ya, kita bukan saling menyalahkan, tidak. Sebaik-baik saf laki-laki di mana?
Seburuk-buruk sop kaum laki di mana? Sebaik-baik sop kaum perempuan di mana? Seburuk-buruk sop perempuan di mana? Nah, ini kadang-kadang di masjid ini berbarengan ini, subhanallah. Demi Allah kita tidak menyalahkan. Ini koreksi buat kita yang di sini saja. Sudah berbarengan kiri kanan, gitu kan? Jadi laki-laki di kanan, di kiri, perempuan di kanan. Antum lihat nggak masjid seperti itu? Ada nggak? Ada. Ini harus kita koreksi pelan-pelan. Sudah berbarengan, kedua satirnya cuma setengah pinggang, gitu. Ya jadi BRI ini bagus banget ini. Kalau perlu BRI itu sumbang tuh. Ya ke Istiqlal. Istiqlal betul kan? Coba lihat Istiqlal. Sepinggang Istiqlal. Ya satirnya itu. Khawatir ada orang yang baru ta'aruf. Allahu Akbar yang lirik aja gitu. Ya. Jadi jangan. Satirnya harus di belakang. Di belakang dia. Jadi imamnya di depan, laki-laki di depan, terutama nanti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Pahami, sunnah berjalan secara sempurna dengan dua hal. Pertama, pemahaman. Yang kedua, fasilitas. Itu paham itu. Jadi sunnah berjalan pertama karena orang itu paham. Yang kedua karena fasilitas. Termasuk DKM harus hati-hati. Membuat fasilitas wudu yang baik. Pemahaman berdasarkan ilmu mengatakan tidak boleh ikhtilat dalam berwudu. Ini jelas-jelas nggak boleh, laki-laki dan perempuan. Kalau fasilitasnya tidak dibuat, terjadi ke sunnah? Enggak. Makanya kaum laki-laki di kanan atau di kiri jauh dari kaum perempuan. Begitu. Jadi fasilitas itu amat menentukan sunnah. Begitu. Jadi pemahaman, fasilitas sangat mendukung terjadinya sunnah yang benar. Gitu. Termasuk juga besok kalau antum menjadi panitia sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri di lapangan gitu kan, hati-hati ini membuat soft. Jadi jarak antara imam dengan kaum laki-laki terus perempuan agak jauh supaya apa? Tidak terjadi penumpukan imam kaum laki, perempuan kaum laki. Bahaya itu. Ya itu tabarruj dayus itu. Nauzubillah. Makanya fasilitas itu penting. Antum DKM itu harus ngatur kira-kira 10 meter kosongin di belakang kaum laki-laki. Ya jangan berdekatan. Khawatirnya imam kaum laki, perempuan datang lagi kaum laki-laki 100 orang di mana? Di belakang akhirnya. Gitu ya. Sudah cukup. Ya maafkan ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.